Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelompok sosiologi dari 10 MIPA 2. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Melia Rosidi Fatima dari absen 17. Selanjutnya ada Muhammad Fahri dari absen 18, lalu ada Muhammad Hashim Rashid dari absen 19, dan yang terakhir ada Nabila Reilda Safira dari absen 20. Di sini terdiri dari 3 materi. Materi pertama, minority consent. Materi kedua, konversi. Dan materi terakhir, gencatan senjata. Minoritas konsen yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerjasama dengan kelompok mayoritas. Contoh minority consent adalah 1. Keberterimaan masyarakat pemilih calon presiden yang kalah dalam pemilu. 2. Sama-sama melakukan demo dengan tujuan yang berbeda. Konversi. Konversi adalah bentuk akomodasi di mana satu pihak menyadari bahwa pihaknya salah dan pihak lawan lebih benar saat terjadi konflik. Konversi dilakukan dengan melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain dan mulai mengidentifikasi diri dengan sudut pandang yang baru. Singkatnya, konversi merupakan bentuk akomodasi dalam menyelesaikan konflik yang menjadikan salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Proses konversi biasanya akan mengadopsi cara yang dilakukan pihak lain dalam melakukan hal tertentu. Konversi bisa terjadi dalam politik, ekonomi, dan bidang lainnya yang berkaitan dengan konflik. Contoh konversi. Yang pertama, dalam berargumen pendapat dalam diskusi. Dapat terjadi perdebatan antara dua pihak yang sama dan mempunyai argumen yang benar dan kuat. Pada saat tersebut, terjadi debat yang hebat karena mereka saling berlomba agar pendapatnya diterima. Secara harfiah, jika mereka bersikeras untuk tidak mengalah, maka mereka akan bertengkar. Namun, salah satu dari mereka ada yang mau mengalah dan menerima pendapat pihak tersebut. Contoh yang kedua adalah keluarga mempelai perempuan yang awalnya tidak merestui pernikahan anaknya, akhirnya mau merestui demi kebaikan anaknya. Pihak keluarga laki-laki dari awal merestui keduanya. Namun, kesepakatan baru dicapai setelah pihak keluarga perempuan mengonversi tuntutannya dari tidak merestui menjadi merestui. Contoh yang terakhir adalah adanya konflik yang sering terjadi antara Amerika Serikat dan Rusia. Dengan berjalannya waktu dan dalam kurun tertentu, konflik di antara mereka bisa selesai dengan sendiri. Meskipun sampai saat ini, konflik dan persaingan ada dalam perkembangan teknologi dan pengetahuan, bukan lagi pada penjajahan terhadap bangsa-bangsa lain di dunia. Gencatan senjata adalah penghentian perang atau konflik bersenjata apapun untuk sementara di mana kedua belah pihak yang terlibat setuju untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing. Gencatan senjata bisa dinyatakan sebagai bagian dari perjanjian formal, tetapi bisa juga sebagai bagian pemahaman informal antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, pada tanggal 25 Desember 1914 pada Perang Dunia ke-1, terjadi gencatan senjata informal karena Jerman dan Inggris ingin merayakan Natal. Tidak ada perjanjian yang ditandatangani, dan setelah beberapa hari peperangan berlanjut. Contoh lain dari gencatan senjata terjadi antara Israel dan otoritas Palestina pada tanggal 8 Februari 2005. Pada saat itu pemimpin delegasi Palestina, Saeb Erekat, menyatakan gencatan senjata mereka. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.